Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, your pastor, your senior pastor, Andrew Gunawan dan istri, dan juga seluruh koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat ada sesuatu yang tidak baik dan saya dan Anda tidak harus untuk melakukannya, saudara. Mari saya ajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, dan mudah-mudahan di kebaktian yang keempat ini semuanya kita bisa terima dengan lengkap. Mari baca sama-sama 1 Petrus 3 ayat 9, 1, 2, dan 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin, saudara. Di sepanjang tahun 2025 kita tahu ada begitu banyak ancaman dan juga persoalan yang belum selesai di tahun 2024 dan terseret masuk di tahun 2025 karena jarak waktunya itu sangat dekat sekali. Antara 31 Desember dan 1 Januari itu hanya beda detik. Begitu Anda masuk sudah di 0001, sudah masuk di tahun 2025, dan pasti ada banyak hal yang terseret di sini. Dan saya melihat bahwa di dalam Tuhan itu tetap tidak berubah. Amin, saudara. Ada hamba Tuhan berkata seperti ini, bahwa zaman itu sudah berubah. Saya percaya itu. Ada lagi yang berkata bahwa persoalannya tidak sama. Saya percaya itu, tetapi Alkitab saya lebih percaya bahwa pengkhotbah katakan tidak ada yang berbeda, sama. Tidak ada yang baru. Mungkin dalam perspektif orang itu berbeda, tapi dalam Tuhan tidak ada yang baru di situ. Jadi kalau kita melihat bagaimana Pak di tahun 2025, same, tidak berubah. Yang ada adalah zaman itu bertambah jahat, waktu itu bertambah jahat. Saya dan Anda yang harus berjaga-jaga. Tetapi firman Tuhan juga menguatkan kita bahwa 2025 sesuai juga dengan tema yang saya dapat dari gereja Anda, bahkan dari gembala saudara, 2025 adalah tahun diberkati oleh Tuhan dan memberkati juga banyak orang. Ya. Banyak orang berkata itu klise, tidak. Nanti kita akan melihat blessed to bless, diberkati untuk memberkati. Kalau saja saya dan Anda mengikuti pola apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka rasanya janji itu tidak pernah berubah. Saya dan Anda akan bisa terima itu dengan baik. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana saya dan Anda melakukan memberkati karena kita sudah diberkati. Apa yang harus saya dan Anda pergunakan untuk kiranya diberkati dan memberkati banyak orang. Coba kita lihat yang pertama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Ayo baca sama-sama. Kalau saya dan Anda adalah orang-orang yang sudah mendapatkan warisan itu, karena di dalam King James Version di situ dikatakan bahwa berkat itu dipanggil itu untuk memperoleh berkat. Kata memperoleh di situ di dalam bahasa yang lain dikatakan to inherit, yaitu mewarisi, ya.
Siapapun di sini yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Yesus, setidaknya dia punya potensi untuk memperoleh warisan itu. Halo, bukan saya ngomong Pak, tapi firman Tuhan. To inherit blessing, a blessing, berkat itu. Jadi siapapun yang ada di sini harus percaya bahwa Anda pewaris takhta kerajaan surga. Halo, ya. Yang hebat bahkan yang berbahaya itu adalah yang tidak terlihat. Jadi saya mau katakan juga bahwa warisan yang tidak terlihat itu hebat itu. Kalau yang lain di muka bumi bisa dihitung, tapi kerajaan surga itu kekal selama-lamanya. Hidup ini terbatas, tetapi kerajaan surga itu forever, ya, bahkan untuk selama-lamanya. Lihat. Yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 10. Yuk baca sama-sama. Anda mau diberkati? Anda mau memperoleh warisan? Ya, ayo baca sama-sama. 1 ayat 10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup? Lihat, Petrus mulai dengan kata, siapapun saya dan Anda yang mencintai hidup. Amin. Kelihatannya cinta hidup, betul? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, ya. Siapa yang mau mencintai hidup, artinya tidak sembarang matinya, Saudara. Artinya nggak gampang untuk dikutuk sedemikian rupa atau kutuk masuk dalam hidupmu, nggak gampang, ya. Terus Alkitab katakan, dan mau melihat hari-hari yang tidak baik atau yang baik? Yang baik. Lepas dari megatrust, amin. Kalau megatrust terjadi, nggak bisa ibadah begini. Apalagi kita dekat pantai itu, Jakarta Utara itu, ya. Tapi dari apa ya? Dari keretakan tanah atau pergeseran tanah, ternyata ahli mengatakan Jakarta Utara tidak ada itu, Saudara. Yang ada di Jakarta Pusat, Selatan, ya, Timur, Barat, tapi Utara tidak. Tetapi untuk urusan megatrust, kita lihat laut itu dekat dengan kita. Tapi tenang, ada Tuhan. Itu aja yang saya bisa katakan buat saudara. Apalagi mau ngecap apalagi? Anda lebih hebat dari saya. Anda punya pengalaman, mungkin Anda punya ilmu yang lebih hebat dari saya. Tapi saya mau katakan sebagai wakil Tuhan, bahwasanya kita akan melihat hari-hari yang baik. Ya, itu janji Tuhan, bukan janji saya. Yang tidur coba beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa Pak? Saya udah lihat beberapa yang tidur, sampai nganga. Yuk bangun yuk, ya. Jangan nanti kita nggak kena, dia yang kena megatrust. Oke. Terus baca terus saudara. Dan apa? Ia harus apa saudara? Nah ini nih, menjaga apa? Lidahnya terhadap apa? Yang jahat, dan apa? Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang jangan jadi penipu. Halo. Ada ajaran Kristus, ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Jangan bibir dan juga jangan lidah ini dipakai untuk urusan-urusan yang begitu. Saya mau diberkati Pak, nah, jangan jadi penipu. Halo, nggak cukup Pak, apa yang Tuhan beri, menipu kamu. Karena Tuhan sudah berikan hidup cukup. Halo, kan sudah percaya Kristus. Siapa di sini sudah percaya Kristus? Nah, jangan nipu, amin. Karena Yesus bilang, apa? Penjahat itu, ya, atau coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10, bahwa penipu, penjahat itu, atau pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk apa? Memberikan engkau apa saudara? Hidup. Hidupnya apa? Berkelimpahan. Amin. Jadi yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, maka hidupnya apa? Berkelimpahan. Kok susah banget sih ngomong berkelimpahan?
Belum diminta harta ini, belum. Yesus yang sudah memberikan Anda hidup yang seperti apa hidup yang berkelimpahan. Jam 4 sore dengar firman Tuhan, cukup kuat, tidak tidur, itu berkelimpahan. Benar apa benar? Iya. Datang udah yang paling telat jam 4 sore ini kan kebaktian menjelang akhir, yang terakhir jam 6. Masih aja begitu. Kayak Tuhan gak kasih tidur yang cukup. Anda penipu, saya penipu kalau begitu. Kenapa? Malam sudah dikasih waktu tidur. Pagi tadi dari jam 6 sampai jam 3:15 masih bisa tidur. Dia dengar firman, merebahkan diri serebah-rebahnya dan mengangkat dagu setinggi-tingginya gitu. Pak, jangan begitu, orang saya lihat. Nah, udah mulai bangun ya. Udah mulai bangun. Ada juga yang dengar firman lihatnya ke bawah. Dia perhatikan nih karpet kapan dicucinya ya gitu. Anda menipu tuh. Saya bisa menipu Tuhan. Ya, dengan kata-kata seperti itu, tapi sebetulnya Tuhan tidak bisa ditipu. Jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda di sini adalah bahwa hati-hati dengan kata-katamu. Amin. Ini harus dipelihara. Waktu saya menikah dengan istri saya ngomong begini, you will be my wife. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Sekarang memang susahnya sudah diganti. Saya kalau menikahkan orang tuanya selalu, Pak, saya nggak suka dengan kata susah. Saya nggak mau, khusus yang perempuan. Saya nggak mau anak saya yang perempuan jadi susah. Tolong diganti, Pak. Saya bilang diganti apa? Kata sederhana. Ya udahlah, sederhana. Ya, maka kita bisa melihat hati-hati kata-kata kita. Saya bilang sama istri saya, you become my wife forever. Hari ini ponakan saya. Hari ini sudah 34 tahun saya menikah. Puji Tuhan sih. Udah 6/8 lah. Karena manusia itu hidup kata Tuhan 70. Saya udah mendekati 70. Kayaknya rada-rada aman. Kalau saya mau cerai juga nggak laku. Istri saya juga nggak laku. Istri saya berdiri di depan Moy, cerai sama saya, nggak ada yang jemput, nggak ada. Berdiri aja begitu. Lepaskan dulu dia sebagai istri hamba Tuhan, atau lepaskan diri saya jadi hamba Tuhan, enggak. Jadi saya bilang sama dia, cinta kita akan terjaga sampai selamanya. Ada cinta yang lain nggak? Banyak. Ada aja tuh orang, Pak, how are you? Saya jawab fine. Where are you? Saya bilang, oh, at home. Pak, what are you doing? Nothing. Pak, ada istri nggak di sebelah? Ada. Saya tanya kenapa? Nggak bisa ngomong nggak? Boleh, ngomong apa? Begini Pak, saya nggak bisa tidur. Terus saya tanya, kamu punya suami nggak? Punya kan Pak. Terus, tapi saya nggak bisa tidur. Saya juga punya istri, saya bisa tidur. Terus dia bilang, enggak Pak, saya banyak pikiran, bla 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 bla. Baru dia cerita, sebetulnya suami saya Pak yang menjadi gangguan, ya, kata-katanya, kata-kata. Anda mau ketemu saya dimanapun, dari orang-orang penting sampai orang-orang biasa, saya nggak pernah berkata-kata buruk tentang istri saya. Bener, saya menjadi penjahat kelas berat kalau saya ngomongin buruk tentang dia. Di luar saya selalu bilang, bagaimana Pak kabar istri? Baik. Adatnya Pak? Baik. Terus Pak, ada nggak dia ngomel? Baik. Maksudnya ada mengomel, baik gitu. Terus dia cemburu? Ada. Terus bagaimana Bapak? Ya tetap baik. Selesai nggak Pak? Selesai. Pak, dia gila duit nggak? Enggak. Pak, mulutnya baik.
Pak sifatnya baik. Pak kenapa semua baik-baik? Iya dong, bini gua harus bilang baik. Apa yang saya katakan, Tuhan catat itu. Halo. Pak ada hutang nggak? Dulu ada, sekarang enggak. Cicilan banyak. Berarti hutang Pak? Iya, tapi semua bisa dibayar oleh Tuhan selama puluhan tahun. Tuh, gitu. Hindari itu kata-kata yang tidak baik. Amin. Jadi orang punya lidah dan juga punya punya mulut tuh yang baik. Bagaimana Pak menghidupi? Amin. Pak cukup nggak berkat Tuhan? Cukup. Pak pelayanan? Oke. Pak tiap hari Tuhan berkati? Amin. Pak cicilan mobil udah selesai. Pak rumah udah selesai. Pak sekali-sekali dong Pak yang nggak baik. Pak Tuhan baik. Pak ada penyakit nggak ada. Si engkau bilang, enggak lu jangan bohong gitu lo. Jadi pendeta lo harus cek lo penyakit lo. Harus check up lo. Saya bilang saya baik-baik aja kok, kan saya yang punya hidup. Saya baik-baik. Enggak, kadang-kadang orang mati lo. Kadang-kadang tiba-tiba lo mati. Nanti kadang-kadang itu naik lo, geret. Enggak ada kok, puji Tuhan. Jangan bilang begitu lo. Pelut lo udah maju-maju lo. Lu makan hati-hati. Kadang gua nih udah hati-hati aja, gua tetap pergi lo ke Singapura lo. Gua pergi Singapura, gua ngecek lo ya. Gua 1 tahun 2 kali lo, gua ngecek lo. Terus saya bilang, dia singkok dalam hati nggak percaya banget. Kok ini kan tubuh saya, tahu itu tubuh lo. Uma hati-hati sama penyakit lo, hati-hati lo. Amin lah kok ya. Bukan amin penyakitnya, saya mau jaga ini. Saya tahu Tuhan dia pelihara dengan baik, saya juga harus berusaha. Dia nantilah kok kalau saya punya uang saya ngecek lo. Lebih baik lo keluar uang banyak lo, dari tiba-tiba lo masuk rumah sakit, em-eman lo. Lo punya duit nggak em-eman? Nggak punya kok. Mangke itu jangan sakit-sakit lo. Men. Temennya liwat, lu tanya nih sama temen gue, dalam hati saya, ya temen lo pasti akan bilang ngecek lo. Bener dia bilang, iya Pak Pendeta, ngecek lah, sekali-sekali ngecek lah. Nggak sampai 2 tahun, engkau ini yang mati. Bener, hanya istri saya. Pak, itu siapa sih engkau yang suruh ngecek-ngecek mati? Saya ngelawat, saudara saya orang baik untuk hal itu, saya ngelawat. Istri saya ketemuin istrinya, saya ke itunya, peti matinya. Saya ngomong, man pelan. Ngecek lu kok, ngecek. I'm telling you the truth. Lu ngecek lu. Lu jangan ngecek gua terus. Akhirnya lu yang check out. Amin. Waktu saya kena penyakit, saya nggak tahu penyakit apa sih, dalam nama Yesus. Nah, gue hamba Tuhan dalam nama Yesus. Kata-kata harus baik. Waduh, lugi terus. Lugi lagi. 26 atau 27 Desember saya ketemu dengan teman saya pengusaha. Bos gimana? Gitu. Kok ketemu begitu? Jadi kayak ayan gitu saudara. Saya tanya, kok tutup tahun gimana? Tahun 2000. Capek Pak, nggak bisa diharapin gitu. Pemerintahan baru, yang lama kok parah, yang baru parah. Wah ini Singko kalau yang lama parah, baru parah, Singko harus minum Paramek nih. Jadi bagaimana bagusnya? Ya kita hati-hati ya udah masing-masing gitu. Terus dia tanya saya, bagaimana Pak Pendeta pelayanan? Mantap. Gereja-gereja penuh. Saya bilang penuh. Saya nggak bohong. Bioskop dipakai gereja aja penuh. Bener nggak? Iya. Tapi ada kan Pak gereja yang nggak penuh? Ada.
Tapi dalam ketidakpenuhan ada kepenuhan Roh Kudus. Ya gini. Pak Pendeta nggak mau kalah, enggak benar. Kita harus ngomong yang baik kok. Terus prediksi 2025 menurut Pak Pendeta gini, the year of God, tahunnya Tuhan. Oh Pak, bukankah ini, waduh lihat hujan Pak? Iya menurut engkau Tuhan yang punya itu hujan, tapi saya yakin dan percaya dia bisa pelihara kita dengan baik. Nah yang baik-baik aja. Kemarin hujan keras, rumah saya nggak bocor. Kenapa ya? Dimulai juga kata-kata yang baik. Ingat kan waktu saya cerita tentang anjing saya yang mati, ditabrak, tetangga lagi yang tabrak. Dia bilang gimana nih putar-putar. Saya gini aja, udah, yuk keberatan untuk ganti. Bukan keberatan, tapi kayaknya ada pemerasan. Kok pemerasan? Saya bilang suamimu sih yang bilang mau ganti. Tapi begini Ci, nggak mau ganti juga nggak apa-apa, pakai mulut yang baik. Saya akan dapatkan, Tuhan akan memberi ganti anjing yang persis dengan itu, bahkan 2 kali lipat dari itu. Itu saya ngomong, betul? Itu istri saya itu, betul Mak? Saya bilang saya akan dapatkan anjing yang lebih hebat. Mukanya sama, tapi kekuatannya, powernya 2 kali lipat. Benar-benar. Dia datang ke rumah saya, 23 Desember. Anjing yang kekuatannya 2 kali lipat. Dia, baru umur sebulan dipegang air susah. Dia kalau lihat itu air, langsung masuk, dia terjunin badannya ke air. Gitu. Keluar lagi. Semua bilang, aduh nih Pak, anjing, aduh nakal banget loh anjing. Saya bilang, Papa yang bilang, berikan roh 2 kali lipat. Benar-benar dikasih. Kalau makan harus dipisahin sudah. Tahu sendiri anjing Rusia gitu. Begitu dia dapat makan 37 detik habis. Jilatin saya. Kayak mau bilang give me more, give me more. Dia datangin itu makanan anjing-anjing saya yang lain. Dia habisin semua. Semua anjing saya benci sama dia. Waku. Enggak ada yang berani karena gede. Anak saya terus bilang, Papa sih yang bagus lah begini. Tapi nanti kita ajar, minggu depan dia sekolah. Mudah-mudahan dia lulus summa cum laude lah gitu. Kalau mulut kita baik kata-kata, masa nggak ada kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang baik dalam hidupmu? Jangan sembunyikan itu. Bagaimana hidupmu? Amin, puji Tuhan. Pakai kata meskipun, walaupun itu. Jangan ya. Saya takut nggak balik. Udah, meskipun banyak tantangan, Tuhan tolong saya. Meskipun keadaan darurat, Tuhan tolong saya. Kan sampai hari ini masih ditolong Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul atau Bilangan 14 ayat 6 dan 7 ya. Kisah Rasul 3 ayat 6 adalah penggalan juga dari memelihara kata. Alkitab bilang begini, Kisah Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di pulau, kemarin saya baru pergi ke pulau 1 hari, di pulau ada orang yang diajak oleh pamannya, lihat pandangan kosong dan matanya sedikit naik sebelah kiri. Si Jisong ya, kalau paman itu Jisong, ipar Jisong. Dia bilang, berapa lama nih Jisong? Dia habis pulang dari Amerika. Dan teman saya juga hamba Tuhan, Pak bagaimana kalau kita doakan? Oh ya kita doakan. Yuk. Pasti Tuhan tolong. Seumur hidup dia belum pernah naik kendaraan mobil karena sejak peristiwa itu gini terus. Jadi kalau dia naik mobil pasti ke kiri terus, pada jalanannya harus belok sebelah kanan, dia nggak mau naik mobil. Tapi hari itu juga di dekat pantai kita berdoa ya, Om Max tahu ini. Dan setelah didoakan, makan berubah. Dan tadi saya dengar dia pergi ke gereja setir mobil. Ketika turun dari pulau dia sudah setir mobil. Tadi ke gereja dia setir mobil.
Kalau kata-kata kita baik, pasti hidupnya baik. Kalau Yesus bilang jagalah matamu, ya, bahkan lebih baik engkau masuk kerajaan surga dengan satu mata, artinya lebih baik untuk menjaga mata itu di muka bumi, supaya kita bisa mendapatkan satu perolehan yang baik juga. Nah, lihat bilangan 14 ayat 6 dan 7. Yuk baca sama-sama. 1. Bilangan 14 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan kata kepada segenap umat Israel, apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Padahal jujur, pengintai yang lain kan 12. Ya. Yang lain bilang apa, saudara? Yang lain bilang apa? Nggak baik, negatif, tidak sesuai. Tapi mereka bilang penuh dengan susu dan madu. Ini bicara tentang mata kita, saudara. Kalau Anda ingin diberkati dan jadi berkat, masakan mata Anda tidak melihat hal-hal penderitaan itu. GSJS nanti Anda lihat ya. Tadi saya terenyuh juga lihat anak-anak 1000 orang dari apa yang kau sumbangkan. Nanti Anda lihat bagaimana Pastor Andrew bagikan amplop. Ini amplop bukan amplop suara, saudara. Bukan amplop untuk memberi suara dia, enggak. Sudah habis kan pemilu, terus pilkada, dapat. Dan saya lihat tuh anak-anak. Kemarin saya Natal, kemarin malam, siang saya lihat anak-anak panti asuhan. Ada yang kecil, umur 4 tahun. Di antara umur belasan tahun dia di tengah, terus dia nyanyi. Saya lihat dengan mata, enggak tega. Kalau Anda punya mata seperti Yesus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat hal itu. Orang-orang yang penyakit kusta berteriak, Rabi, Guru, sembuhkan kami, tolong kami. Pakailah mata itu juga untuk melihat belas kasihan Tuhan yang terjadi atas hidup mereka. Kadang kalau saya ke WC, saya lihat orang yang sedang bersih-bersih. Kalau saya masih biasa, tapi sahabat saya sekarang lagi rapat ini. Dia kalau kasih, dia lihat itu orangnya 100.000. Saya lihat, wow. Tadi saya mau bilang 5.000 aja satu orang. Tapi waktu saya lihat mereka gini, ya Allah, terima kasih ya Pak. Oh hati saya benar, layak dia dapat 100.000. Dan besoknya gitu, ketemu lagi minggu depan orang tersebut. Dan teman saya masih kasih lagi 100. Terus saya bilang, banyak ya kamu kasih. Terus dia bilang, bukankah Pak Pendeta juga khotbah gitu? Oh iya benar. Bukankah Pak Pendeta juga bilang bahwa siapa yang memberi banyak, Tuhan juga akan memperbanyak itu. Saya bilang amin. Aduh, saya sengaja belakangan, saya masih belum selesai. Teman saya keluar, saya lihat itu orang-orang ngomong, aduh tuh orang, aduh ya Allah, baiknya ya ampun. Terus saya lihat, Bapak, temennya ya. Saya bilang teman jauh. Karena saya takut dia minta 100.000 lagi. Saudara, biar mata ini kita pakai juga dengan baik. Amin. Untuk melihat penderitaan orang. Enggak kesian gitu. Saya yakin dan percaya mata-mata yang selalu bisa memberkati orang lain. Itu mata-mata seperti itu akan dipelihara Tuhan juga. Dan mata Tuhan juga tertuju kepada orang benar. Saudara. Orang benar adalah orang yang punya belas kasihan. Punya kasihan. Jadi teman saya yang punya pulau, saya nggak dengar dari dia, tapi dari anak saya yang pimpin pujian di gerejanya. Dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta tahu, Papa tahu, itu gembala itu luar biasa. Saya tanya kenapa? Tiap minggu dia kasih makan orang 5.000 orang. 5.000 orang. Bahkan dia bilang sama
pemimpin pujian, singer, bahkan hamba-hamba Tuhan jadi koordinator. Dia bilang, cari ya orang-orang yang bisa saya kasih makan. Cari, pakai mata kamu dengan benar. Dan para worship leader, singer cari. Saya bilang sebanyak-banyaknya, terkumpul 5.000, 6.000, 4.000 orang, dia kasih makan. Dan kalau dia diberkati, dia kumpulkan itu. Pemimpin pujian, singer, bahkan pemain musik. Dia suka lihat dengan mata kepala sendiri hujan. Pemain musik itu pakai helm, pakai motor, pakai jas hujan. Terus dengan kebasahan pulang, ya. Dan dia lihat itu. Dan matanya penuh dengan belas kasihan. Enggak heran kalau hari ini dia menjadi bukan hanya gembala yang berhasil, tapi menjadi pengusaha yang sangat berhasil. Saya lihat apa yang dia pegang. Bahkan orang yang mengenal dia, bahkan jemaatnya katakan, tangannya itu tangan emas. Apa yang dia pegang selalu berhasil. Apa yang dia bisniskan selalu berhasil. Kenapa? Matanya itu penuh dengan belas kasihan. Hari ini coba ya, kalau Anda lihat ada orang susah, jangan Anda bilang kebiasaan ini, jangan kebiasaan. Ada orang minta uang, kebiasaan. Saya takut pada saat Anda minta kepada Tuhan, malaikat juga kebiasaan. Jangan Tuhan, kebiasaan. Enak nggak digituin? Ya, kebiasaan. Ya. Tapi tiap kali kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Kenapa kita nggak menjadi berkat buat mereka, orang lain yang membutuhkan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas 7, ayat 3-5. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang untuk menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ini yang hebat, ia layak engkau tolong. 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tentara Romawi punya kedudukan perwira. Itu minimal, saudara. Kalau dalam ketentaraan mungkin dari kapten, mayor, letkol sampai kolonel. Cukup tinggi. Tapi di dalam kedudukannya seperti itu, dia tetap memberkati, bahkan mengasihi orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan Alkitab katakan, dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bahkan hamba-hamba Tuhan, tua-tua Yahudi itu berkata, ia layak engkau tolong. Saya menyimpulkan yang berikut adalah pada saat Anda mempunyai, pada saat Anda punya posisi, pada saat Anda masih muda, pada saat Anda masih digandrungi, dipuji, di situ Anda menjadi berkat. Kalau Anda adalah seorang yang dikenal atau punya profesi, ya, potensi, biarlah kita memberkati pada saat masih muda, pada saat masih ganteng, pada saat masih bagus, pada saat masih seger-segernya gitu. Jangan nanti kalau udah tua, udah nggak dipakai lagi, udah nggak digandrungi lagi, baru Anda berpikir untuk bertobat, baru Anda berpikir untuk melihat kepentingan orang lain. Sekarang aja. Saya melihat ada banyak orang-orang seperti itu. Bahkan teman, sahabat, saya nggak malu untuk mengatakan, masih artis, terkenal, selebriti gitu. Ada teman saya influencer, teman anak saya, terus saya bilang, kamu harus melayani Tuhan. Jutaan orang itu lihat kamu harus melayani Tuhan. Dia bilang, iya bagaimana Om? Justru pada saat ini, Om saya nggak tahu, saya masih muda. Justru tuh masih muda, masih digandrungi, masih orang kejar-kejar dan nonton kamu. Saya nggak usah sebut siapa dia. Sekali dia bikin tuh jutaan orang nonton. Justru sekarang proklamirkan dan berkati banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Kau sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan nanti kalau udah tua, udah pensiun, udah komplikasi, sudah ada asam urat, ada sayur asem di situ, ada yang lain-lain, ada pecah pembuluh darah, baru kalau udah stroke baru mau melayani Tuhan, baru pergi beribadah. No. Pada saat Anda masih muda, baktikan dirimu
untuk memberkati banyak orang, bahkan pekerjaan Tuhan. Jadi dari kedudukan kita, dari takhta kita, dari apa yang kita miliki hari ini, biar banyak orang seringkali karena terkenal udah gak ada waktu buat Tuhan. Oh, ibadah jam 4 gak bisa, saya harus bertemu dengan produser, saya harus bertemu dengan kontainer, saya harus bertemu dengan influencer, saya harus. Manusia itu semua mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Kalau manusia berjanji, saya mau katakan buat Anda dengan mudah dia ingkari janji. Tapi kalau Tuhan hari ini sudah berjanji kepadamu, sampai kapanpun dia akan tepati janji itu. Dan yang terakhir, yang keempat, coba Anda lihat dalam Lukas, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-8. Ya. Saya ulangi dulu dan simpulkan. Yang pertama apa saudara? Menjadi berkat, memperoleh berkat, dan memberkati melalui mata Anda, melalui kata-kata Anda, melalui mata Anda, melalui takhta kedudukan Anda. Dan yang ketiga Lukas 19 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Berapa saudara? 4 kali lipat. Through hartamu, melalui hartamu. Ada banyak orang juga susah untuk memberikan atau memberkati hartanya untuk orang lain. Saya mau katakan hidup ini satu kali. Betul. Hidup ini gak lama kok saudara. Doa Musa bilang paling 70 tahun. Apa yang Anda harus lakukan? Saya sudah kepala 6 dan saya sudah melihat banyak hal terjadi dalam hidup saya. Ujung-ujungnya adalah kematian. Ujung-ujungnya adalah selesai. Saya nggak tahu kapan. Banyak teman-teman saya dulu ada 6 hamba Tuhan, 5-5-nya sudah dipanggil Tuhan. Dari ada yang berumur di bawah 40, di bawah 50, dan di bawah 60. Ya, semuanya mati sudah. Dari tahun 1999 sampai dengan saat ini, semuanya sudah mati. Hanya saya yang masih hidup. Dan saya bersyukur untuk itu, dan saya melihat bahwa hidup ini memang tiba-tiba. Hidup ini unpredictable, hanya Tuhan yang tahu. Itu satu. Kedua, saya punya grup band sekuler, dan hebatnya juga dari 6-6-nya 4 sudah mati, tinggal 2. Dan yang satu sekarang dalam keadaan penyakit jantung stadium 4+. Dan selalu dia bilang sama saya, rasa-rasanya gue udah gak kuat. Kalau saya berkunjung ke rumah sakit, rasa-rasanya gue yang harus mati. Saya bilang, jangan mati. Dia bilang, kayaknya gue mati, jangan mati. Tapi kalau keluar dari rumah sakit, terus saya berpikir, kalau dia tidak mati, siapa yang mati? Dari 2 ini gitu loh. Gue dong yang mati. Saya bilang, Tuhan, biar 2-2 gak mati lah. Jadi kalau dia lihat saya, dia seperti lihat malaikat pelindung gitu. Jadi kalau dia lihat saya, Han, lo hamba Tuhan ya. Doain gue Han. Dulu bilang dia mati, sekarang enggak lah ya Han ya, kita umur panjang. Iya, padahal dalam hati saya, gue juga gak mau mati. Jadi kita sama-sama. Sampai udah ngos-ngosan, sudah di black, sudah. Saya lihat itu dada udah apa namanya dijahit. Kalau saya lihat itu, oh Tuhan, saya gak mau mati seperti ini. Dibedel kepala, betul? Teman saya ada bisul di dalam otaknya, bisul harus dibelek. Saya nggak mau. Dulu waktu kita masih muda kalau ngomong, yuk kebaktian bos, dia jawab apa? Alamai buat Tuhan Yesus. Yesus gondrong-gondrong kayak The Beatles. Aduh, lu kotor lo punya ngomong. Ya. Hari ini bininya mati sudah. Cancer stadium 4. Istrinya juga begitu. Kalau ngomong kotor. Kalau ngomong maaf nih, semua di ngomongin. Sampai saya bilang, lo nggak pantas ke perempuan ngomong, biarin aja. Apa? Gue yang punya mulut. Ya udahlah, terserah. Suaminya kena bisul di dalam otak, di belek. Begitu saya mendengar, saya enggak lah Tuhan, saya nggak mau. Oleh sebab itu, setengah dari milikku, 3/4 dari milikku, 90% dari milikku, ambil aja nggak apa-apa. Saya ibaratnya sedang berkongsi dengan seseorang yang hebat. Tuhan itu adalah pribadi yang hebat, setuju? Betul nggak? Dia bilang begini, lo mau kongsi sama gue? Mau bos. Begini, dana dari gue, amin bos. Terus modal dari gue, oh amin bos.
Terus tempat dari gue, amin bos. Terus customer dari gue, amin bos. Terus segala sesuatu, kantor, semuanya dari gue, kendaraan dari gue, amin bos. Dari gue cuman apa bos? Dari lo, cuman duduk aja. Amin bos. Bagian gue berapa? Bagian lo 90%, gue 10% aja. Itu hebat. Anda mana bisa cari lagi pribadi yang seperti itu. Tuhan kita bukankah begitu? Keselamatan dia beri, nafas dia beri, hidup dia beri, kesehatan dia beri, kesempatan dia beri. Betul saudara? Ya. Bahkan modal, kita nggak punya modal diberi. Ada mata dalam hidupmu, ada kuping di hidupmu, ada mulut di hidupmu, bahkan ada nafas jantung dia berikan kepada kita. Dia bukakan jalan karena sesungguhnya dia adalah jalan. Dia berikan hidup karena sesungguhnya dia adalah hidup itu sendiri. Dia berikan kebenaran karena dia adalah kebenaran itu. Terus Anda tanya, berapa bagianmu bos? 10 aja. 90 bagian. Wah keren. Nggak ada. Saya punya banyak teman pengusaha. Biasanya 50-50. 60-40, 70-30. Bahkan 90-10-90 untuk yang punya modal. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku hanya meminta dari kamu, kecil saja. Masakan kita tidak bisa. Kalau dia bilang, tolong pergilah beribadah untuk 1,5 jam karena gereja Anda 1,5 jam saja. GSJS, ya. Gereja 1 jam saja. Masakan nggak bisa. Kalau ditambah 30 menit, beruntung kita sudah. Amin. Dengar firman, dengar pujian, teret, daripada nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa di situ. Tapi ketika aku tahu sungguh itu anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Mereka yang latihan, saudara, Anda tinggal nikmati aja gitu. Betul nggak? Terus tiba-tiba, mari kita memberkati pekerjaan Tuhan. Masa nggak mau? AC ini aja dibayar. Tempat ini kok, sewa ini dibayar. Nggak ada yang kasih free. Hanya Tuhan yang kasih kita free. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo tunduk kepala kita doa. Kami punya Tuhan yang hebat, yang sempurna, yang selalu menomorsatukan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah umat-Mu, kami adalah jemaat-Mu yang Kau kasih. Terima kasih, ajar kami juga untuk mempersembahkan kata-kata kami, mata kami, bahkan takhta kedudukan kami yang berharga ataupun harta kami. Kami menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Kau adalah Tuhan yang baik, yang tidak menuntut, Tuhan yang tidak pernah memberikan kami hal-hal yang tidak baik. Selalu menganugerahkan dan memberi kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk nafas, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu. Terima kasih untuk keuangan finansial. Terima kasih untuk kesehatan kami. Di mana saja kami berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.